Al-mabahas as-salis fi ahkamin tata'allaku biistiqbalil qiblah fi shalah. Menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblah syaratun fi sihhatis shalat. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat bagi siapa? Li ghairil ajiz anil istiqbal. Bagi selain orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat. Kal maradi wa nahwihi, contohnya orang yang tidak mampu menghadap kiblat itu kal maradi wa nahwihi, seperti sakit dan semacamnya. Fala tasihus shalah biduni hadzal istiqbal, maka tidak sah salat tanpa menghadap kiblat illa in kanal musalli ajizan. Nah, ini pengecualian dalam hal syarat istiqbalul kiblah. Illa in kanal musalli ajizan anhu, kecuali musallinya tidak mampu menghadap kiblat. Contoh tidak mampu menghadap kiblat itu bisa babi maradin yamna'uhu, sebab sakit yang menghalanginya. Imma li'adamil qudrati mutlaqan, sakit yang menghalanginya itu kondisi sakitnya gimana? Li'adamil qudrati mutlaqan, ada kalanya memang orang sakit itu sama sekali tidak mampu, tidak bisa menghadap kiblat mutlaqan, sama sekali tidak bisa. Atau yang kedua kondisinya imma li'adami man yusa'iduhu fit tawajjuh ilaiha, atau dia sebenarnya bisa menghadap kiblat tapi harus dibantu. Nah, ketepatan li'adami man yusa'iduhu fit tawajjuh ilaiha, ketepatan waktu itu tidak ada satupun orang yang bisa membantunya menghadap kiblat. Atau misalkan dia badannya harus dibalikkan oleh orang lain gitu ya. Artinya tidak ada satupun orang yang bisa membantunya menghadap kiblat gitu ya. In kana la yaqdiru ala tahawul ilaiha binafsih, jadi dia tidak bisa berpindah menghadap kiblat dengan dirinya sendiri, harus dibantu orang lain. Nah, ketika tidak ada orang yang bisa membantu, disinilah dia dianggap tidak mampu. Jadi kan tidak mampunya yang pertama memang sama sekali dia tidak mampu untuk pindah menghadap kiblat itu, atau dia sebenarnya bisa mampu menghadap kiblat, berpindah menghadap kiblat, tapi harus dibantu dan ketepatan tidak ada yang bantu. Ini kondisi yang kedua. Wal istiqbal yakunu bis sadri wal wajhi wa in kana al ibrah bis sadr la bil wajhi. Nah, istiqbalul kiblah dalam salat itu iktibarnya adalah poinnya adalah mahallul iktibar ya. Tempat dianggapnya istiqbal salat itu adalah al wajhi was sadr, dengan wajah dan dada. Yang menghadap kiblat itu wajah dan dada. Wa in kanat al ibrah bis sadr la bil wajhi. Maksudnya di sini adalah sekalipun tetap tempat dianggapnya menghadap kiblat atau tidak itu adalah dada, la bil wajhi, bukan wajah. Maksudnya di sini kan ada suatu kondisi ketika memang ada kebutuhan untuk menoleh, ada keadaan yang membuatnya harus menoleh, misalkan ada apa jatuh atau apa di sekelilingnya, itu kan menoleh. Nah, gimana kalau menoleh itu kan inhiraf, berpaling dari arah kiblat, bagaimana? Nah, dalam kasus ini yang dianggap, yang iktibarnya itu adalah ibrohnya itu dengan dada. Jadi dadanya itu yang dilihatnya adalah dada, bukan dengan wajah. Tetapi yang wajib tetap dua, yakunu bisadri wal wajah. Istiqbalnya itu dengan wajah dan dada. Tetapi yang dilihat poinnya itu bisa batal atau tidaknya dengan dada. Maksudnya apa? Ya ketika ada orang yang noleh karena ada suatu hal, ini bisa saja tidak membatalkan sholat, asal nolehnya ya gerakannya itu tidak masih wajar lah gitu. Fa in ajazal musalli 'anil istiqbal. Nah, ini kondisi lain ini. Ajazal musalli 'anil istiqbal, musalli tidak mampu, tidak bisa menghadap kiblat, wa afa min diya'il waqti, dan dia khawatir
waktu sholat habis. Bagaimana waktu sholat sudah mau habis tapi dia ajazah anil istiqbal, banyak gambarannya, tidak mampu menghadap kiblat itu banyak gambarannya. Misal di suatu tempat dia baru datang di tempat itu, belum tahu mana arah barat mana arah timur, atau dalam keadaan bingung dan lainnya, sedangkan waktu sholat sudah mau habis. Bagaimana? Shalla wujuban ala halihi wa wajabat alaihi i'adatus shalah marrah ukhra mutawajjihan lil qiblah bil ittifaq. Maka dalam kondisi seperti itu, shalla wujuban ala halihi, maka dia wajib sholat menghadap ke arah manapun. Tetapi wajabat i'adah, wajib i'adah, wajib sholat i'adah, yang mana sholat i'adahnya mutawajjihan lil qiblah, menghadap kiblat. Kondisi ini bagaimana? Kondisi ini adalah ingka nafi ghairi khaufin wa fi ghairi naflis safar. Kondisi wajibnya istiqbalul kiblah itu fi ghairi khaufin wa fi ghairi naflis safar. Fi ghairi naqlis safar ya. Bila memang kondisinya fi ghairi khaufin, dia sholat bukan dalam keadaan mencekam. Wa fi ghairi naqlis safar, dan bukan dalam sedang dalam perjalanan. Gimana kalau khauf atau dalam safar, dalam kondisi mencekam atau dalam perjalanan? Ini hukumnya di bawah ini selanjutnya. Fa in kana al-musalli fi syiddatil khauf, salat dalam keadaan yang sangat mencekam. Contoh gampangnya adalah perang ya, sebagaimana dalam hadis yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi dulu dengan para sahabat, salat ketika perang itu, au fi safarin, atau dalam perjalanan, yuridu tanakkul fi, yang mana dalam perjalanan itu kan berpindah-pindah, enggak diam. Fa innahu la yushtaratu istiqbalul qiblah la fil fardi wala fil nafli. Maka dalam dua kondisi ini tidak disyaratkan istiqbalul qiblah, baik itu la fil fardi dalam sholat fardu wala fil nafli ataupun sholat sunnah. Lianna sholatal khawfi tasihhu fi jami'il jihad, karena sholat dalam keadaan yang sangat mencekam itu sah menghadap ke arah manapun, fi jami'il jihad, lid darurati wali maslahatil qital, karena kondisinya darurat, wali maslahatil qital, dan untuk untuk kemaslahatan perang. Wali anna syiddatal khauf fi ghairil qital makisah ala syiddatil khauf fil qital. Kondisi sangat mencekam ini bisa saja dalam peperangan ataupun selain peperangan. Yang terpenting adalah kondisi mencekam gitu ya. Nah, di hadis itu yang disebutkan hanyalah kondisi sangat mencekam dalam peperangan. Gimana kalau sholat kondisi mencekam tapi bukan peperangan? Syiddatil khaufi ghairil qital makisah. Di selain peperangan itu kondisi mencekam ya, selain peperangan ini makisah dikiaskan pada sholat syiddatil khauf, sholat saat kondisi mencekam yang terjadi dalam peperangan. Di mana al-qital ini syiddatil khauf fil qital, salat syiddatil khauf ketika berperang, al-muttafaq alaiha, ini sudah sepakat semua ulama memang tidak mensyaratkan istiqbalul qiblah, boleh salat menghadap ke arah manapun. Nah, di luar perang itu dikiaskan pada saat perang, yang penting sama-sama syiddatil khauf, kondisinya begitu mencekam. Lanjut, wa ammal musafir, nah, itu kan syiddatil khauf. Sekarang kalau musafir bagaimana? Ini rincian hukum-hukum musafir, salat dalam keadaan safar. Falahu ayyatanaqqala rakiban wa masyian, dia berpindah-pindah, rakiban wa masyian, musafir itu berpindah-pindahnya bisa dalam keadaan rakiban, mengendarai kendaraan ya, tunggangan atau kendaraan, wa masyian atau jalan kaki, walau ghaira mustaqbil kiblah, sekalipun perjalanannya itu tidak menghadap kiblat. In ajaza anil istiqbal ala hayatihi minal masyi awir rukub,
bila memang perjalanannya itu tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat karena memang yang dituju mungkin tidak searah dengan arah kiblat. Minal masyi awir rukub, baik itu berjalan kaki awir rukub atau sedang mengendarai kendaraan ataupun hewan. Fa in qadara 'alal istiqbal, seandainya dia sholat dan mampu untuk menghadap kiblat ya, wajib alaihil istiqbal, maka wajib menghadap kiblat itu wajib bagi dia, litayassurihi lahu, karena mudah, gampang, tidak sulit. Kalau tidak sulit dalam perjalanan ya, tidak sulit menghadap kiblat, maka tetap wajib menghadap kiblat. Wala yushtaratu fis safar qasrun 'alal mu'tamad, dan juga sholat yang dilakukan itu tidak diharuskan berupa sholat qasar ya. Ini menurut pendapat mu'tamad. Jadi mau qasar ataupun tidak di qasar ya, itmam, baik itu sempurna ataupun di qasar, tidak disyaratkan istiqbalul kiblah alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Fa in amkanal istiqbal, kalau memungkinkan istiqbal itu, walakin ma'a usrin wa su'ubah, tetapi repot dan sulit ya, la khilafun ala wajhaini, maka ada dua pendapat yang berbeda. Ada khilaf di sini. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang memungkinkan istiqbal tetapi sulit. Bisa tapi sulit ya. Kalau tadi kan qadara 'alal istiqbal, memang bisa menghadap kiblat maka wajib. Kalau bisa tapi sulit bagaimana? Kalau bisa tapi sulit ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahu insahulal istiqbal wajabah. Jika seandainya menghadap kiblat itu mudah, maka wajib. Wa illam yashul, bila tidak mudah ya repot, sulit. Biangkanat, gambaran sulit itu. Nah, ini salah satu gambarannya ya. Biangkanat ad-dabbah sa'irah wa hiya maqturah fala yajib. Seperti halnya ketika ad-dabbah sa'irah wa hiya maqturah. Hewan yang ditungganginya itu sedang berjalan, itu sedang jalan, lagi jalan, hewannya lagi jalan, wahiyya makturah, dan berpindah-pindah gitu. Maka fala yajibu, tidak wajib menghadap kiblat. Wa yakhtassu wujubul istiqbal bitaharrum bisolah ay ihram biha, lianna ma adahu ghairu wajibil istiqbal bil ittifaq. Pembahasan istiqbalus sholah ini ya, istiqbalul kiblah ya, menghadap kiblat dalam sholat perjalanan, sholat safar ini adalah yang perlu digarisbawahi adalah istiqbal ketika takbiratul ihram. Jadi ketika mau sholat takbiratul ihram, inilah di sini yang diiktibarnya itu ketika takbiratul ihram. Harus wa yakhtassu wujubul istiqbal bitaharrum bis-shalah. Wajibnya menghadap kiblat itu dilihatnya dari mana? Dari taharrum. Poin pentingnya adalah ketika takbiratul ihram. Li'anna ma adahu ghairu wajibil istiqbal. Karena selain takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram selesai ya, maka ini sudah tidak lagi diperhatikan istiqbal atau tidaknya bil ittifaq. Tetapi nanti ada perinciannya di bawah. Wasani, pendapat yang kedua, wa huwa muqabilul ashah, yaitu pendapat muqabilul ashah. Qaulani, ada dua pendapat lagi. Berarti kalau pendapat yang kedua ini muqabilul ashah, pendapat yang pertama adalah pendapat al-ashah. Ahaduhuma, yang di atas itu adalah al-ashah, sedangkan wasani ini muqabilul ashah. Nah, muqabilul ashah ini ada dua pendapat. Qaulani, ahaduhuma, yang pertama, la yajib mutlaqan, tidak wajib secara mutlak. Istiqbalul kiblah itu tidak wajib secara mutlak. Wasani, yang kedua, yajibu mutlaqan, wajib secara mutlak. Sahula am so'bah, baik itu mudah ataupun sulit istiqbalul kiblahnya. Jadi pendapat yang kedua di sini tidak melihat mudah atau enggak, wajib secara mutlak, mau dia mudah atau enggak wajib menghadap kiblat gitu. Wasahih al-mu'tamad, nah mana pendapat yang sahih al-mu'tamad, yang kuat, sahih yang kuat, annahu la yajibul istiqbal waqta taslimatil ula minas shalah duna saniyah, bahwa
dalam hal salam ini tidak wajib menghadap kiblat ketika salam yang pertama. Kalau salam yang kedua bagaimana? Karena salam yang kedua ini sunnah, ya kan? Maka di sini tidak menjadi mahalul iktibar. Yang wajib itu kan salam yang pertama, salam yang ke kanan. Nah, salam ke kanan inilah la yajibul istiqbal atau taslimah ula, tidak wajib menghadap kiblat pada salam yang pertama menurut pendapat as-sahih al-mu'tamad. Duna saniyah. Pembahasan ini tidak relevan ketika dibawa ke salam yang kedua ke kiri, lianna dzalika fi tsaniyah mandub ilaih, karena salam yang kedua itu mandub, memang sunnah, tidak wajib. Next, wa yahrumu inhiraful musalli al-musafir an tariqihi wa huwa fi shalah. Nah, ini menjelaskan tentang kondisi musafir yang sedang sholat, ya. Dia itu haram inhiraf, berpaling an tariqihi, dari jalur perjalanannya. Dia keadaan sholat, dia lagi sholat, musafir lagi sholat, dia tidak boleh inhiraf an tariqihi, haram berpaling dari jalur perjalanannya, illa ila jihatil qiblah faqat, haram berpaling dari perjalanannya kecuali untuk menghadap kiblah, ya. Fa in harafa ila ghairiha taliman aliman mukhtaran batalat sholatuhu. Bila seandainya dia itu sholat kok berpaling dari arah kiblat, taliman aliman mukhtaran, dia tolim itu sembarangan, ya, sembrono. Aliman, dan dia tahu hukum-hukumnya. Mukhtaron, tidak dalam keadaan yang tidak terpaksa, gitu. Dalam keadaan normal, batalat sholatu, maka batal sholatnya. Kapan? In harafa, ketika berpaling dari kiblat. Wa kadza in kana nasiyan aw sahiyan wa talaz zaman. Tadi kan aliman, ya, mukhtaron. Tadi kan alim mukhtaron, dia dalam keadaan yang tidak keadaan normal. Sekarang kalau lupa, in kana nasiyan aw sahiyan wa talaz zaman, lupa dan lupanya itu lama, talaz zaman, lupa dan lupanya lama. Gimana? Wa kadza, jadi sama, berarti artinya batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi di sini keadaannya toliman aliman mukhtaron, kan, sembrono, aliman tahu, mukhtaron, dan keadaan normal. Sekarang keadaan gak normal, contohnya lupa, tapi lupanya itu lama, maka juga disamakan dengan mukhtaron ini, disamakan dengan keadaan yang normal. Itu kalau lupanya lama. Sekarang kalau lupanya itu sebentar, gak lama lupanya itu, begitu lupa dia kok langsung ingat, gitu. Fa in kana, ini dia hukumnya. Fa in kana bi jahlin aw nisyanin wa lam yatul az-zaman. Dia inhiraf, berpaling dari arah kiblat, tetapi in kana bi jahlin, dia memang tidak tahu, gitu, ya. Entah ini tidak tahu ke hukum ataupun bisa tidak tahu dia ini berpaling dari arah kiblat, gitu loh. Tapi seketika langsung, au nisyanin, atau lupa, gitu, ya, lupa arah kiblat atau lupa apa, gitu. Walam yatul az-zaman, tetapi lupanya yang enggak lama, sebentar lupanya itu, langsung ingat lagi. Maka bagaimana kalau jahlin au nisyan lam yatul az-zaman? Lam tabtul as-shalah 'alal mu'tamad fil madhab. Maka sholatnya enggak batal menurut pendapat yang mu'tamad di dalam al-madhab. Jadi di sini yang bisa membatalkan sholatnya itu bila berpalingnya itu toliman aliman mukhtaron, ya, mukhtaron, dalam keadaan yang normal, tidak terpaksa. Nah, kebalikannya mukhtar apa? Yang ada kondisi-kondisi yang tidak normal tadi, seperti lupa dan lain sebagainya. Tetapi lupa kalau tolaz zaman, lupanya itu lama, juga disamakan dengan mukhtar. Nah, kebalikannya apa? Lupa yang tidak enggak lama lupanya, maka di sini tidak batal. Atau jahlin, atau dia memang tidak tahu akan hukum, atau tidak tahu kalau dia berpaling dari arah kiblat, maka tidak batal sholatnya. Lanjut, fa in amkanal musafir ar-raqib fi marqadin itmamu ruku'ihi wa sujudihi lazimahu dzalika. Ini suatu kondisi, membahas tentang kondisi orang yang sholat di atas kendaraan, ya.
Orang musafir kemudian sholat di atas kendaraan, fi marqadin, dia ada di tempat duduknya, dan in amkanah, memungkinkan itmamu ruku'ihi wa sujudihi, memungkinkan melakukan ruku' dan sujud dalam keadaan itmam sempurna, semua ruku' dan sujudnya disempurnakan. Lazimahu dzalikah, maka wajib menyempurnakan ruku' dan sujud ini. Itmam ruku' dan sujud itu adalah hay'ahnya ruku' itu kan ada syarat-syaratnya ya. Ruku itu bisa dianggap sudah sesuai, sudah standar ruku itu kan ayyan haniyah ya, qadra bulughi rahataihi, inhina, membungkuk sekiranya kedua tangan ini, dua telapak tangan sampai ke dua lutut ya, sampai ke dua lutut. Itu hayahnya ruku yang sempurna. Kalau dia memungkinkan melakukan ruku dengan sempurna itu ya, seperti sebagaimana yang biasa, yang normal kita lakukan, kalau bisa seperti itu, wa sujudihi, atau sujudnya bisa dilakukan. Gimana sujudnya? Ya meletakkan dahi dan seterusnya itu ya. Sudah aqallul qadar, sudah sampai pada standarnya sujud begitu. Kalau dia memang memungkinkan untuk itmam, melakukan ruku dan sujudnya sebagaimana semestinya begitu ya, maka lazimahu dzalika, wajib. Artinya apa? Ruku dan sujud itu bisa dilakukan dalam kondisi yang tidak seharusnya. Contoh auma'ah. Auma'ah itu ima ya. Kalau di pesantren itu biasanya dimaknai dengan isyarah. Orang yang tidak bisa ruku atau sujud secara sempurna itu kan isyarah ya. Nah, isyarah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kekinian adalah gestur ya. Dia tidak bisa secara sempurna ruku begitu. Inhinanya, bungkuknya nggak bisa sempurna, atau sujudnya nggak bisa benar-benar sujud. Tetap dia ima. Ima itu isyarah dengan gestur badan yang mengisyaratkan dia melakukan ruku dan sujud begitu. Dan tentu gestur ruku dengan gestur sujud ya, imaknya ruku dan imaknya sujud ini berbeda. Imaknya sujud harus lebih rendah, yang mana di situ dapat dilihat perbedaan antara gestur ruku dan sujud, harus lebih rendah sujud ya. Wa illa, next lanjut. Wa illa di sini kalau tidak memungkinkan, kebalikannya yang memungkinkan. Tadi kan memungkinkan itmam ruku dan sujudnya. Sekarang kalau memang sujud dan rukunya tidak mungkin itmam, fal ashah, menurut pendapat ashah, annahu insahulal istiqbal wajaba fil jami'. Menurut pendapat ashah, kalau dia ini mudah istiqbalul kiblah ya, wajaba fil jami'. Kalau memang memungkinkan istiqbalul kiblah dalam keadaan yang ruku dan sujudnya itu itmam sempurna, wajaba fil jami', maka wajib semuanya. Istiqbalul kiblahnya dalam ruku dan sujudnya wajib. Wa illam yasul, kalau memang repot ya, sulit ya, untuk itmam ruku dan sujud dan istiqbalul kiblah. Wa illam yasul al istiqbal, kalau memang tidak mudah untuk menghadap kiblat dalam keadaan itmam ruku dan sujudnya itu, maruku wa sujud, lam yajib wajibut taharrum ala sahih, maka tidak wajib istiqbalul kiblah itu kecuali ketika takbiratul ihram, wajibut taharrum, kecuali ketika takbiratul ihram, menurut pendapat yang sahih. Jadi hanya ketika takbiratul ihramnya saja yang wajib menghadap kiblah. Adapun ketika ruku dan sujud, kalau memang tidak memungkinkan untuk istiqbalul kiblah, ya tidak apa-apa, ala sahih, menurut pendapat yang sahih, tidak wajib selain takbiratul ihram. Wakilah, pendapat lain, kil ini pendapat yang tidak kuat. Yushtaratu fil istiqbal fis salam aidan. Menurut kil, dalam salam itu juga disyaratkan al istiqbal. Kan kalau di atas itu ada ya, mana tadi itu, nah ini as-sahih al-mu'tamad. As-sahih al-mu'tamad itu tadi mana, nah ini, nah kalau as-sahih al-mu'tamad kan tidak wajib ya istiqbalul kiblah ketika salam, itu tidak wajib.
Nah, di sini yang kita baca barusan itu, kil ini yustaratu fil istiqbal fi salam aidon. Jadi menurut kil, ketika salam juga diwajibkan, disyaratkan menghadap kiblat. Begitu. Next. Wa yuhayyi'ul musalli fis safar bi ruku'ihi wa sujudihi. Dan orang yang sholat dalam perjalanan itu yuhayyi, harus membungkuk ya, rukuk dan sujudnya harus membungkuk ya. Hawiyya, ada gestur atau gerakan yang seolah-olah dia itu mau membungkuk rukuk dan sujudnya. Wa yaj'alu ima'atas sajdah akhfadha min ima'atir ruku' wujuban, dan menjadikan gestur tubuhnya untuk sujud itu akhfad, lebih rendah ya daripada gestur tubuhnya ketika hendak mau ruku, wujuban, wajib. Artinya biar beda mana yang ruku dan sujud. Jadi kalau gestur badan untuk rukuknya itu segimana, maka rukuknya wajib lebih rendah. Oke, next. Fa'ulima mimma sabaqah ya. Fa'ulima ma sabaqah, maka dapat diketahui dari yang di atas itu, anar raqib alladzi yuridus shalah, bahwa orang yang sedang raqib, sedang di atas kendaraan ketika yuridus shalah, hendak salat, insahula alaihi istiqbal, ini sudah mau masuk ke kesimpulan. Insahula alaihi istiqbal fi sholatihi kulliha, kalau dia memungkinkan dan mudah untuk menghadap kiblat fi sholatihi kulliha, dalam rukun-rukun sholatnya secara keseluruhan semuanya, wa itmami jami'i arkaniha, dan melakukan rukun-rukunnya secara sempurna. Artinya apa? Rukun-rukun itu kan ada yang tadi yang tidak dilakukan sempurna, seperti rukuk dan sujud yang bisa, kalau tidak memungkinkan dilakukan secara sempurna, kan bisa hanya dengan gestur ya, atau isyarah dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau memang insahula alaihil istiqbal, kalau memang dia mudah untuk menghadap kiblat di semua rukun-rukun sholatnya, maka di sini wa itmami jami'i arkaniha, dan menyempurnakan semua rukun-rukunnya, sujudnya, rukuknya dilakukan dengan sempurna ya, bukan hanya dengan atau gestur atau isyarat saja. Wajib alaihi dzalika, maka